rasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, besok hari Rabu tanggal 6 Desember kita akan membaca dan merenungkan bacaan yang sangat indah tentang bagaimana Yesus memberikan makan kepada orang-orang yang lapar di pantai Danau Galilea. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu mereka meletakkan pada kaki Yesus dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu, para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian, potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kenyang. Topik renungan kita kali ini, kenyang. Dan kata kenyang ini saya kutip dari bacaan Injil Matius. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Bayangkan, begitu banyak orang dapat makanan, roti, dan ikan di tempat yang begitu sunyi. Mereka semua makan. Makan bukan hanya sekedar makan. Sebab Tuhan Yesus bilang, saya tidak sampai hati suruh mereka pulang. Mereka sudah ikut saya 3 hari. Dan kalau mereka pulang, Yesus katakan, saya tidak mau mereka
pingsan di jalan. Bayangkan, Tuhan Yesus pikirkan jangan sampai orang-orang ini sudah ikut dia 3 hari, lalu kemudian pulang dan pingsan. Akan tersebar di seluruh tanah Israel bahwa, aduh, orang-orang banyak itu ikut Tuhan Yesus, lalu kemudian mereka pulang dan pingsan. Tidak. Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan. Dan kita manusia ini dibuat kenyang oleh Tuhan. Jadi kadang-kadang kita pikir, saya makan nasi, saya makan roti, saya makan jagung sampai kenyang. Kenyang itu seolah-olah hasil dari kita punya usaha sendiri. Tidak. Kali ini kita pikir baik-baik. Yang memberi kita makan itu Tuhan melalui bermacam-macam karya kita, bermacam-macam karya orang lain, sama-sama menghasilkan makanan, dan makanan itu entah dijual di toko atau diperoleh melalui cara apapun saja yang baik, ada di meja makan, kita makan, kenyang. Kenyang. Jadi kalau sudah kenyang, ingat itu Tuhan yang kasih. Bukan karena kehebatan saya ada uang berlimpah-limpah sehingga saya makan di mana-mana kenyang terus. Tidak. Disinilah dengan bacaan ini kita diingatkan bahwa kalau kita perut itu kenyang, itu Tuhan yang mengenyangkan kita atas berbagai cara, hanya cara yang baik. Teman-temanku, kalau mau kenyang, silakan usahakan makanan. Tetapi Santo Paulus juga pernah ingatkan kita, awas, yang tidak bekerja jangan makan. Berarti Santo Paulus ingatkan kita, yang tidak kerja itu jangan makan. Berarti juga tidak kenyang dan lapar terus. Oleh karena itulah, nilai yang kita petik dari bacaan ini, yaitu kata kenyang. Kenyang itu membuat kita manusia ini senang, tenang. Dan senang untuk apa? Senang untuk memuji Tuhan, senang untuk bergaul dengan teman sesama, membantu mereka, dan tidak boleh kenyang sendiri. Kenyangkan orang lain melalui cara apapun saja sehingga tidak ingat diri. Tuhan, terima kasih banyak karena kami diajar untuk kenyang, sendiri kenyang, tetapi orang lain juga kenyang. Dan kami benar-benar menikmati teladan yang diberikan oleh hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek. Dia adalah seorang hamba Allah yang kami yakin dia orang kudus. Dia beri teladan untuk kami, memperhatikan orang-orang kecil dan suka memaafkan orang, dan kemudian juga membantu orang-orang kecil supaya jangan susah. Dan dia sangat beribadat kepada Bunda Maria Ratu Rosari. Ini yang kami mau teladani, Tuhan. Karena itu terima kasih Tuhan, Dikau terpuji dalam hidup kami selama-lamanya karena kami dikenyangkan oleh Dikau. Tuhan, terima kasih kami sudah kenyang, dan terpujilah Bapa di surga melalui ungkapan isi hati kami. Dan kami yakin Roh Kudus tetap meneguhkan kami, dan Dikaulah Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, kita adalah sahabat-sahabat dari hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek. Dan kita tetap meneladani beliau dalam hidup kita. Terima kasih, selamat, silakan usahakan tetap kenyang, baik makanan jasmani dan terutama makanan rohani. Terima kasih, selamat. Selamat